Kembali lagi bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Prof. Hikmanto, kalau tadi kita berbicara soal keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah, apakah keberhasilan ini bisa meningkatkan, katakanlah, bargaining position Indonesia di mata dunia? Oh, tentu saja, sangat-sangat. Karena apa? Seperti saya tadi katakan, kita sudah ada dalam peta dunia. Sehingga kalau misalnya Sekjen PBB sewaktu-waktu ingin mengadakan suatu pertemuan secara internasional di Indonesia, mereka tahu Indonesia bisa menjadi tempatnya. Misalnya saja kemarin pada waktu ada diskusi tentang Korea Utara dan Korea Selatan, kita berani mengatakan bahwa kami bersedia. Nah, seperti itu. Artinya tingkat kepercayaan internasional kepada Indonesia semakin meningkat. Betul sekali. Belum lagi kalau misalnya olahraga dan lain sebagainya. Bukannya tidak mungkin pada suatu hari nanti Piala Dunia untuk sepak bola itu bisa dilakukan juga di Indonesia. Dan kita juga sudah mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade. Betul sekali. Jadi ini akan ada kemungkinan karena keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah. Betul sekali. Jadi itulah yang kita ingin cari sehingga masyarakat dunia melihat Indonesia. Dan kalau misalnya semua sudah seperti sekarang ini, ya orang akan mengatakan ya Indonesia misalnya ramah terhadap bahasa Inggris, ramah transportasinya, ramah ini dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang untuk mereka katakan Indonesia is the best place. Gitu. Oke, tapi bagaimana kita mengkapitalisasi keuntungan yang sifatnya untuk citra reputasi Indonesia ini menjadi keuntungan ekonomi yang nyata, Mas Arief? Yang pertama, momentum itu harus dijaga. Beberapa standar di daerah-daerah, misalnya hotel, kemudian ruang-ruang pertemuan yang kelasnya internasional, kalau kita mau mereplikasi ya bahwa tempat-tempat pertemuan yang kelasnya internasional itu bukan hanya ada di Bali, juga daerah-daerah lain, maka ini harus juga dikembangkan di daerah-daerah lain. Katakanlah misalnya apakah itu di Bandung, apakah itu di Jogja, di Surabaya, maupun di Indonesia bagian timur, sehingga merata. Semua tempat di Indonesia memiliki kesempatan yang sama agar kemudian dapat menjadi event-event internasional. Karena begitu itu menjadi event internasional, kita dikenal, maka kemudian itu secara tidak langsung pasti akan memengaruhi ya keinginan orang untuk datang karena itu sudah standar. Kemudian yang kedua, ada isu penting yang disampaikan oleh Direktur pelaksananya IMF Lagarde ya bahwa ke depan itu kita akan kembangkan satu konsep yang disebut dengan new multilateralism. Ya, ada dua hal yang dikaitkan di situ. Yang pertama adalah soal fiskal dan moneter. Ini yang pertama, stabilitasnya tentunya. Kemudian yang kedua soal-soal yang terkait dengan isu-isu teknologi terutama dalam bidang finansial. Kemudian yang kedua masalah inequality. Kemudian yang ketiga soal pembangunan berkelanjutan. Nah, menurut pandangan kami ini menjadi bagian sebenarnya dari komunike yang sangat penting dalam pertemuan IMF dan World Bank itu, sehingga kemudian strategi pembangunan kita, ya, strategi pembangunan nasional kita itu secara tidak langsung juga harus merespon apa yang disampaikan dalam komunike IMF ataupun World Bank itu. Apalagi tantangannya ke depan dari hasil outlook IMF yang terakhir kan ada namanya pertumbuhan ekonomi global itu kan downside, outlook-nya menurun ke bawah dari 3,9 menjadi 3,7. Nah, tentu ini juga akan memengaruhi Indonesia. Nah, memengaruhi Indonesia harusnya juga kita harus merespon agar kemudian menunjukkan bahwa dengan adanya annual IMF meeting IMF dan World Bank ini kemudian tidak memengaruhi misalnya pertumbuhan ekonomi. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kita harus merespon tantangan ke depan ini, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi.